Hai hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Mountain 2 yang dirilis pada tahun 2016 silam. Film ini menceritakan tentang perjuangan pasukan khusus untuk menyelamatkan seorang jurnalis dari genggaman teroris. Tidak hanya itu, menampilkan adegan gelut yang seru dan luar biasa. Film ini juga menampilkan perspektif warga sipil, militer, dan teroris. Film ini telah berhasil menyabet 2 penghargaan di tahun 2017 lalu sebagai Best Movie dan Best Movie Actress. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. Film pun dimulai dengan adegan 2 anggota militer Turki yang sedang makan malam di sebuah tempat makan. Mereka adalah Letnan August dan Sersan Baker. Di sana Letnan August mengajak temannya untuk ikut mendaftar pasukan khusus bersamanya. Sersan Baker pun menjawab kalau dia ragu karena kakinya mengalami cedera. Tapi mengingat pengorbanan Kapten Yasser dan anggota militer lainnya yang telah gugur, akhirnya mereka membulatkan tekad untuk mendaftarkan ke pasukan khusus. Dan ketika hari pendaftaran, hal yang ditakutkan Bekir pun terjadi juga. Pihak militer mempertimbangkannya karena kondisi kakinya itu. Agus pun juga mengalami hal yang serupa. Hal ini dikarenakan alat pendengarannya yang sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Pihak militer mengatakan mereka tidak mau menerima orang yang cacat karena akan membahayakan tim saat mendapatkan sebuah misi. Kedua orang itu pun bersedih mendengar hal tersebut. Kemudian Kolonel Faisal tidak sengaja mendengar percakapan mereka dari luar. Kolonel Faisal sendiri adalah teman dekat dari Kapten Yasser, atasan mereka berdua yang telah gugur di medan pertempuran. Kolonel Faisal lalu memberikan kesempatan kepada mereka berdua dalam waktu 2 bulan. Mereka berdua harus berlatih keras untuk mempersiapkan diri dengan baik. Keesokan harinya, August dan Bekir langsung menjalani pelatihan militer untuk menjadikan dia pasukan khusus, di mana dari ratusan bintara yang mendaftar, hanya 20 orang saja yang akan terpilih menjadi anggota pasukan khusus. Sebelum pelatihan dimulai, Kolonel Faisal memberikan motivasi kepada para prajurit, bahwasanya misi mereka bukanlah menjadi pahlawan yang akan dikenang dan dieluk-elukan oleh masyarakat Turki, melainkan misi mereka adalah untuk dilupakan, suatu tujuan yang sangat mulia. Berakhirnya pidato, Kolonel Faisal menandakan dimulainya sesi pelatihan militer. Namun baru sebentar saja Bekir sudah mengalami kesakitan di kaki kanannya akibat cederanya yang dulu. Dia pun mencengkram erat-erat kaki kanannya sambil merintih kesakitan. Pelatih sama sekali tidak mempedulikan kondisinya. Dia malah menyuruh Bekir lari kembali ke lintasannya. Sambil kesakitan dia pun langsung bangkit berdiri dan lari terpincang-pincang. Pelatih kemudian meneriaki dirinya. Jika dalam waktu 30 detik dia tidak selesai, maka sang pelatih akan menyingkirkan temannya, yaitu August, dan memasukkannya ke dalam daftar cadangan. Bagi seorang prajurit, bukanlah dirinya sendiri yang terpenting, melainkan tanah air dan orang di sekitarnya. Mendengar hal tersebut, Bekir pun langsung menahan rasa sakitnya dan berlari sekencang-kencang mungkin agar sahabatnya dapat diselamatkan. Sehingga Bekir pun berhasil menyelesaikan perintah pelatih dan menyelamatkan sahabatnya. Setelah itu, August dan Bekir pun melanjutkan latihan militer yang begitu berat selama 2 bulan. Ketika mendapatkan jatah libur, August membeli sebuah buku di toko buku. Di saat August melihat-lihat buku, dia tak sengaja melihat seorang wanita cantik. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendekatinya dan mengajaknya untuk berkenalan. Sang wanita awalnya jual mahal, namun August berhasil meluluhkan hatinya juga. Hingga akhirnya mereka berdua pun ngopi bareng di sebuah coffee shop. Malam harinya August terbangun karena mengalami mimpi buruk, di mana dia menjalankan sebuah misi yang menewaskan Kapten Yasser dan rekan setimnya. August pun begitu panik dan trauma akan kenangan pahit tersebut. Dia langsung bangkit terengah-engah dari kasurnya dan langsung lari ke kamar mandi. Esi, nama wanita yang baru dia temui di toko buku, terbangun mendengar suara kucuran air di shower kamar mandi. Dia langsung bergegas di tempat tidurnya dan kaget menemui cowoknya sedang terduduk di lantai kamar mandi dalam keadaan basah kuyup. Dia langsung mengambil sebuah handuk dan menenangkan August.
Keesokan harinya pelatihan militer kembali berlanjut, namun berbeda dengan sebelumnya. Latihan kali ini untuk menguji kesetiakawanan mereka, di mana setiap prajurit diberikan sebuah kertas yang berisi nama temannya sendiri. Bagi prajurit yang memberitahu nama temannya, maka mereka akan berhenti disiksa dan dipersilahkan lanjut untuk makan. Tetapi bagi mereka yang tetap bersikeras untuk tidak memberitahukan nama temannya, maka akan terus-menerus disiksa sampai puas. Beberapa prajurit pun terlihat gugur satu demi satu. Baru sebentar disiksa mereka langsung menyebutkan nama temannya. Berbeda dengan August dan Bekir, mereka sudah disiksa sangat lama, namun mereka berdua tetap tutup mulut dengan tidak memberitahukan nama temannya. Bahkan mereka sempat-sempatnya mengajak bercanda pelatih. Kolonel Vessel begitu kagum dengan jiwa kesetiakawanan mereka berdua. Kemudian dari kejauhan dia memerintahkan pelatih untuk berhenti menyiksa mereka. Dia menyatakan August dan Bekir lolos sebagai pasukan khusus. Setelah berhasil menyelesaikan pelatihan, para prajurit yang terpilih dikumpulkan dalam satu ruangan. Mereka ini adalah tentara-tentara terbaik yang dimiliki oleh negara Turki saat ini. Tidak hanya kemampuan fisik mereka juga dibekali dengan pengetahuan sejarah, geografis, dan perang gerilya. Kolonel Vessel pun kemudian melantik mereka satu demi satu dan menyambutnya ke dalam pasukan khusus. Hari pun berganti, pasukan khusus berangkat untuk menjalankan misinya. Misi khusus mereka adalah menyelamatkan seorang jurnalis asal Turki bernama Saida. Saat ini Saida sedang disandra oleh komplotan teroris di Irak. Wanita tersebut disandra karena sudah membuat dokumentasi kekejaman kelompok teroris terhadap warga sipil. Akibat perbuatannya, Saida hendak dieksekusi kelompok radikal tersebut. Di waktu yang bersamaan, pasukan khusus Turki sudah sampai di titik lokasi dan menyebar di berbagai titik. Kemudian pasukan khusus langsung mendekati sang jurnalis untuk memastikan kondisinya dan membawanya pulang ke Turki tentunya. Tapi sebelum itu mereka harus mencari desa terdekat terlebih dahulu, karena lokasi mereka saat ini terlalu terbuka dan sangat berbahaya jika melakukan penyambutan di area tersebut. Kolonel Vessel pun kemudian menyuruh Seda untuk mengganti bajunya dengan pakaian warga sipil. Sang jurnalis juga diberikan helm pelindung dan rompi anti peluru untuk berjaga-jaga. Setelah itu mereka berangkat menuju desa terdekat yang berada di arah barat. August dan Bekir pun diberikan mandat untuk mengintai di garda terdepan. Di tengah perjalanan, Sersan Mustafa memberi Seda kamera miliknya. Dia memperbolehkan memotret apapun yang dia sukai, asal selain pasukan khusus. Hal ini dikarenakan pasukan khusus adalah tentara bayangan yang tidak boleh diketahui identitasnya. Perjalanan mereka terhenti sejenak karena mereka menemukan kumpulan mayat yang telah dibunuh oleh para teroris. Sontak mereka semua merasa murka melihat hal tersebut. Semua orang di situ dibunuh, bahkan anak kecil pun tak luput dari jangkauan tangan sadis mereka. Tidak lama kemudian kelompok teroris datang ke lokasi mereka. Pasukan khusus Turki pun begitu tenang dan cerdik. Mereka sudah bersiap menyerang dan memasang sebuah jebakan. Pasukan khusus selalu bergerak memeriksa mobil teroris. Adakah informasi atau perlengkapan yang bisa mereka gunakan? Beberapa detik kemudian, Kolonel Vessel mendapatkan sebuah kabar dari atasannya. Atasannya memberitahu kalau situasi telah memburuk. Sebanyak 2.000 orang telah mengepung gunung untuk menutup perbatasan. Pasukan khusus itu pun mau nggak mau harus mencari tempat baru untuk berlindung. Lalu bertanya kenapa tidak ada bala bantuan yang datang. August pun memberitahu kalau ini adalah operasi rahasia, jadi tentara Turki tidak ada yang mengetahuinya. Hanya mereka sendirilah yang mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Kemudian Saida pun menunjukkan sebuah tempat kepada Kolonel Vessel. Dia berasumsi tempat tersebut dapat dijadikan tempat untuk berlindung yang aman. Dan mereka pun segera pergi menuju tempat yang dimaksud Saida menggunakan mobil teroris yang telah mereka curi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka pun sampai. Ternyata tempat yang dimaksud Saida adalah makam Raja Akaida. Kolonel Vessel pun kemudian menyuruh August dan 2 anak buah lainnya untuk menyisir tempat tersebut. Saida yang dari awal bingung kenapa bisa diselamatkan oleh pasukan khusus, melarikan diri untuk bertanya kepada mereka.
Padahal selama berkarir menjadi jurnalis, dia selalu menulis artikel yang menentang pasukan khusus. Kolonel Faisal pun menjawab kalau dia sama sekali tidak peduli dengan artikelnya. Tugas pasukan khusus hanyalah melayani rakyat. Mereka tanpa ingin dipuji. Kolonel pun menambahkan kalau dia ingin rakyatnya memuji mereka dengan sukarela. Tak lama dari itu, Saidah pun meminta pasukan khusus untuk ikut menyelamatkan rakyat Irak yang tertindas. Sayangnya permintaan mulia tersebut ditolak oleh komandan. Karena terorisme yang terjadi di sana bukanlah peperangan mereka. Sekali lagi pasukan khusus hanya ditugaskan untuk menyelamatkan orang Turki yang berada di Irak. Setelah perdebatan mereka selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Ketika malam tiba, August dan dua rekannya masih menyisir makam. Ternyata sudah ada anggota teroris yang sedang memasang bom di lokasi tersebut. Mau tidak mau, mereka harus bergerak untuk menghentikan mereka. Tanpa hitungan menit, pertarungan yang beradrenalin pun terjadi di lokasi makam. Keesokan harinya, Agus pun mengajari Saidah menggunakan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Di saat yang bersamaan, Agus pun menyadari kalau tempat ini bukanlah makam Aqaida, melainkan Alexandra. Saidah pun kaget sekaligus kagum mengetahui hal tersebut. Dia tidak menyangka kalau Agus mengetahui banyak hal. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan menuju tempat penjemputan, pasukan khusus melihat ada beberapa warga sipil sedang disiksa oleh anggota teroris. Perasaan mereka campur aduk melihat hal tersebut, di mana itu bukanlah misi mereka. Namun di sisi lain mereka tidak suka dengan perbuatan keji yang dilakukan para teroris. Kolonel Faisal pun kemudian mengambil keputusan untuk menunda perjalanan dan membantu warga sipil. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung membuat formasi dan berjalan mendekat. Sersan Arif, sang sniper pasukan khusus, sudah mencari tempat dan bersiap untuk menembak dari kejauhan. Akhirnya pasukan khusus berhasil mengalahkan para teroris. Mereka langsung menyebar untuk mengecek kondisi para korban. Kolonel Faisal pun melepaskan ikatan dan tutup mata salah satu sandera. Sang wanita tampak kaget dan ketakutan. Namun setelah melihat lambang tentara Turki di seragam Kolonel Faisal, dia pun langsung memeluk dan mendoakannya. Sontak Kolonel Faisal pun langsung teringat momen ketika istrinya meninggal dan sedang didoakan oleh para jemaah di sana. Tak lama dari itu, Kolonel Faisal menghampiri seorang pria yang sedang sekarat. Dia langsung memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkannya. Dan setelah mengobrol cukup lama, ternyata pria tersebut adalah seorang kapten polisi militer Irak. Awalnya dia ditugaskan bersama 80 anak buahnya di lokasi tersebut. Namun akibat invasi teroris, seluruh pasukannya tewas dan hanya menyisakan dia sebatang kara. Pria itu kemudian meminta satu hal kepada Kolonel Faisal. Dia ingin sang kolonel mengakhiri penderitaannya dengan menembakkan pistol ke jantungnya. Dia ingin segera bertemu dengan para pasukannya di akhirat. Dengan berat hati, Kolonel Faisal pun mengabulkan permintaannya. Kemudian pasukan khusus pergi mengantarkan dua tawanan itu ke desa tempat tinggal mereka, yaitu di desa Kardal. Setibanya di sana, warga desa menyambut mereka dengan sangat baik. Kepala desa berterima kasih sudah menyelamatkan dua warganya. Dia pun langsung memerintahkan warganya untuk menyiapkan makan sore. Kemudian Kolonel Faisal mengobrol dengan salah satu warga desa yang bernama Boran. Dia adalah satu-satunya pejuang yang tersisa di desa Kardal. Penasaran dengan suasana desa yang begitu sepi, Kolonel pun bertanya, ada berapa warga di desa ini? Boran pun menjawab kalau warga desa tersisa 25 orang dewasa dan 15 orang anak-anak. Namun hanya dia yang bisa mengangkat senjata. Itu pun kakinya dalam keadaan cedera gara-gara ulah teroris. Boran lalu mempersilahkan pasukan khusus untuk masuk ke rumahnya untuk beristirahat. Dia juga memberikan makan sore kepada para pasukan khusus. Boran juga bercerita kalau anak di desa mereka tumbuh dengan mimpinya menjadi tentara Turki. Dan seketika pasukan khusus pun terharu mendengar ucapan mereka. Namun tiba-tiba saluran sinyal mereka terhubung. Kolonel mendapat informasi bahwa pihak teroris berhasil meluluhlantakkan tentara Irak. Batalion terkuat mereka yang terdiri dari 100 orang sedang dalam perjalanan menuju desa Kardal. Oleh karena itu, pasukan khusus diharuskan meninggalkan lokasi tersebut sebelum fajar. Mereka akan dijemput di sekitar desa itu menggunakan helikopter. Begitu telepon berakhir, Kolonel Faisal pun keluar dari rumahnya. Saidah yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Dia berusaha meyakinkan agar tidak meninggalkan warga desa sendirian.
karena saat ini kondisi mereka dalam bahaya. Namun Kolonel Faisal sekali lagi mengatakan kalau misinya ke Irak hanyalah untuk menyelamatkan dirinya. Melindungi warga desa dari kekejaman teroris bukanlah tanggung jawab mereka. Kolonel Faisal tidak mau mengambil resiko dan kehilangan anggota timnya. Malam harinya, Seda tidur di rumah anak perempuan yang berhasil mereka selamatkan. Ketika hendak tidur, sang adik memintanya untuk menceritakan soal Turki. Seda pun tidak bisa menahan kuasa dan air matanya pun mengalir dengan deras. Sang kakak yang lebih dewasa dan tahu kalau Seda dan pasukan khusus akan meninggalkan desa nanti siang, langsung mengambil inisiatif untuk bercerita. Seda tidak tega harus meninggalkan mereka yang dibunuh teroris. Di saat yang bersamaan, August mengobrol dengan Kolonel Faisal di luar. Sang kolonel yakin kalau August akan menjadi perwira yang baik di masa yang akan datang. Bahkan bisa melebihi dirinya sendiri. Kolonel Faisal kemudian bercerita kalau di masa muda dia dan mendiang Kapten Yasser sangat mirip dengan August dan Bekir. Dia kemudian menanyakan pendapat bawahannya. Apa kita harus menaati sebuah misi atau melakukan hal yang benar dengan membela warga desa dari kekejaman teroris? Siang harinya helikopter tentara Turki datang untuk menjemput pasukan khusus. Namun sebuah kejutan besar terjadi. Kolonel Faisal akhirnya memutuskan untuk bertahan di desa dan menyelamatkan anak-anak desa. Saida sangat terkejut melihat hal tersebut. Kolonel lalu menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam helikopter. Saida pun bersikeras untuk tetap tinggal dan akan membantunya. Namun Kolonel Faisal menolaknya. Dia mengatakan kalau penyelamatan dirinya adalah misi utama mereka. Kolonel juga meminta Saida untuk berjanji tidak menulis artikel tentang penyelamatan ini. Kolonel ingin misi ini menjadi rahasia selamanya. Pasukan khusus adalah bayangan. Apapun yang mereka lakukan tidak boleh diketahui orang manapun. Dengan berat hati, Saida berjanji kepada Kolonel Faisal. Sebelum pergi, Kolonel Faisal memberikan sebuah kertas kepadanya. Tapi dia diperbolehkan untuk membukanya ketika Saida sudah sampai di Turki. Setelah mengamankan Saida dan anak-anak, pasukan khusus langsung bersiap-siap menghadapi teroris. Kolonel memerintahkan anak buahnya untuk mengibarkan bendera Turki di puncak desa Kardal. Hari ini desa yang dihuni banyak orang Turki tersebut adalah tanah air mereka juga. Mereka akan mati-matian untuk melindungi tempat tersebut. Sersan Mustafa dan Sersan Baibar menjelaskan sisa perlengkapan alat tempur yang mereka miliki sekarang. August pun kemudian menjelaskan tentang lokasi desa Kardal. Setelah semuanya paham, bergeraklah mereka memasang jebakan bom dan membagi tugas masing-masing. Arif pun akan berada di masjid desa dengan senjata snipernya. Puran akan berjaga-jaga di bawahnya, sementara itu yang lainnya akan berada di garis depan. Tapi agar rencananya mereka dapat berjalan dengan lancar, mereka membutuhkan seorang yang siap berlari membawakan amunisi senjata. Nabat, wanita yang pernah diselamatkan pasukan khusus kemudian mengajukan diri untuk posisi tersebut. Dia ingin turut terlibat membela tanah airnya. Tak lupa pasukan khusus mengevakuasi warga desa ke dalam sebuah gudang batu bara. Pintu akan ditutup rapat-rapat dari luar. Apapun yang terjadi, para warga tidak diperbolehkan untuk keluar. Setelah semuanya persiapan selesai, kini pasukan khusus tinggal menunggu kedatangan teroris. Untuk mengisi waktu mereka bercerita tentang pengalaman cinta pertama masing-masing. Bekir menjadi orang pertama yang bercerita. Dia mengatakan kalau pacar pertamanya adalah kakak kelasnya di SMP. Lalu berlanjut ke Mustafa yang bercerita pacar pertamanya adalah seorang biduan. Dan semuanya pun kaget mengetahui hal tersebut. Tapi tiba-tiba momen seru di antara mereka harus berakhir. Arif memberi kabar kalau para teroris sudah mendekat. Pasukan khusus pun langsung berpencar dan bersiap-siap di posisi masing-masing. Ternyata jumlah teroris yang datang begitu banyak. Terlihat 200 orang lebih dengan 8 kendaraan taktis dan satu tank bergerak maju menuju desa Kardal. Kolonel Faisal dan August pun langsung mengebom mobil mereka. Sayangnya tempat persembunyian Kolonel Faisal dan August diketahui teroris. Mereka berdua langsung kabur ke titik checkpoint. Kolonel pun langsung menghubungi anak buahnya yang bernama Babars untuk memerintahkan Nabat mengantarkan sebuah basoka. Di saat yang bersamaan, lokasi Arif pun diketahui teroris. Mereka langsung berbondong-bondong ke tempatnya. Baron yang berada di sekitar situ langsung bangkit berdiri melindungi Arif. Tapi sayangnya tiba-tiba senjata milik Baron mengalami kerusakan. Beruntung dengan sigap datang membantu salah satu dari mereka. Di tempat lain terlihat tank lawan sudah semakin dekat. Kolonel Faisal pun membutuhkan basoka untuk menghancurkan tank lawan. Lalu tiba-tiba tank teroris berpindah haluan mengincar masjid. Sersan Mustafa pun mengetahui hal tersebut langsung menghubungi Arif agar segera meninggalkan tempat itu. Akibat serangan tersebut Arif pun mengalami luka-luka. Tidak lama kemudian keberuntungan berpihak kepada pasukan khusus.
Nabat datang mengantarkan pasukan pesanan kolonel. Tanpa pikir panjang, August pun langsung merebutnya dan menggunakan senjata itu untuk menghancurkan tank teroris. Pertempuran pun berlanjut. Situasi perang pun kini semakin panas. Kolonel Vessel memerintahkan seluruh anak buahnya untuk pergi ke benteng terakhir. Ketika Nabat berlari, kakinya terkena tembakan dari teroris. Baron pun juga mengalami hal yang serupa. Mustafa pun langsung mengajukan diri untuk melindungi mereka dari belakang. Dia ingin menjadi pahlawan di akhir hayatnya. Kolonel pun langsung mengiyakan permintaannya. Namun nahas sekali beberapa detik kemudian para teroris berhasil mengepungnya, lalu menjadikannya sebuah sandera. Arif pun tidak sanggup melihat teman dekatnya dalam kondisi mengenaskan. Dari kejauhan dia berjanji akan membesarkan dan merawat anaknya. Sungguh heroik sekali perbuatan Mustafa ini. Dia rela berkorban demi teman-temannya. Bahkan di akhir hayatnya dia masih membantu dengan mengurangi jumlah musuh, yaitu dengan cara meledakkan dirinya dengan sebuah bom. Kemudian Arif pun membantu membawa Buran yang terluka parah. Namun sayangnya di tengah perjalanan Arif terkena tembakan. Dia pun langsung menjatuhkan lututnya ke tanah. Tapi lagi dan lagi pasukan khusus Turki memiliki jiwa kesatria yang sangat tinggi. Setelah itu pasukan khusus yang tersisa berkumpul di benteng terakhir, di mana peluru mereka sudah sangat menipis dan terkepung oleh para teroris. Mereka hanya bisa bertahan menggunakan sisa peluru yang ada. Beberapa saat kemudian, Kolonel Vessel melihat ada musuh yang berusaha meledakkan diri dengan bom. Dia pun langsung mengeluarkan pistol dari sakunya. Namun sayang sekali pelurunya sudah habis dan sudah tidak bisa digunakan kembali. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung berlari dan menghadang teroris tersebut secara langsung. Melihat pembinanya tertembak, seluruh anggota pasukan pun menjadi murka dan menghabisi seluruh anggota teroris yang tersisa. Mereka kemudian langsung menghampiri tubuh kolonel untuk mengecek kondisinya saat ini. Di saat yang bersamaan, Baron sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Seda sampai dengan selamat di Turki. Dia langsung membaca surat dari kolonel. Di mana surat itu bercerita kalau dia memiliki seorang putri. Dia ingin anaknya tumbuh seperti Seda yang memiliki cinta, pengetahuan, dan tantangan. Sejatinya dia juga ingin mengkritik negara. Namun karena cinta tanah air dan terikat profesinya sebagai pasukan khusus, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Kolonel berharap kelak putrinya bisa mengkritik negaranya seperti yang dilakukan Seda. Dan kembali lagi ke desa Kahardal. Kolonel Vessel pun sudah siuman. Dia kemudian meminta anak buahnya mengingat hal-hal baik selama di pasukan khusus. Dia meminta tolong Bekir untuk memberitahu kantor kalau misi penyelamatan ini adalah perintah darinya. Tak lupa kolonel memberi August secarik surat. Dia berharap kelak August akan menjadi pemimpin yang baik dan mementingkan hal yang benar dibanding sebuah misi. Tak lama kemudian kolonel pun menghembuskan nafas terakhirnya. Peperangan pun telah selesai. Warga desa satu persatu mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka begitu berterima kasih atas perbuatan tentara Turki yang sudah gagah berani melawan para teroris. Dan film pun tamat dengan sangat mengharukan. Gua see you di alur film berikutnya.